Mampus, Surya Paloh CS mulai ragu usung Anies Baswedan, gelagat Nasdem tinggalkan koalisi perubahan kelihatan kentara banget. Jadi, melihat karakter Surya Paloh sebagai pengusaha, saya kok mengira Anies akan ditinggalkan oleh Nasdem. Mungkin fase pertama Nasdem akan menawarkan Anies Baswedan sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Tapi kalau nanti Prabowo menolak, maka Nasdem akan tinggalkan Anies dan bergabung dengan KIB yang dikomandani oleh Gerindra. Kalau akhirnya Nasdem meninggalkan Anies, Demokrat dan PKS menjadi oposisi, maka kita semua akan mengucapkan sayonara Anies, selamat tinggal. Terima kasih atas 5 tahunnya yang menghibur, yang membuat kita ketawa dan menjadi produktif dengan bikin gambar-gambar lucu. Ya, mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini, saya meyakini nggak sepadan dengan resiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Mulai dari ancaman tergusur dari partai koalisi, kena reshuffle, surveinya anjlok, kader senior pada keluar, terbelahnya dukungan para militan, sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen, termasuk kita. Saya ingin membahas terkait dengan Partai Nasdem yang sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda putus asa selama mengusung sosok Anies Baswedan. Ya, setelah banyak sekali tokoh nasional yang menolak untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan ya, nampaknya Partai Nasdem pun sekarang sudah mulai ketar-ketir dengan calon yang diusung untuk pemilu di 2024. Dan hal ini terlihat dari apa yang telah disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Nasdem, yaitu Effendi Khoiri. Nah, jadi ya, Effendi Khoiri ini sempat mengaku khawatir. Nah, khawatirnya karena apa? Ternyata Nasdem ini khawatir karena melihat survei suara Anies Baswedan yang semakin tergerus oleh 2 bakal calon presiden lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago, di channel YouTube Jurnal 45. Pengamat politik Boni Hargan mengaku Partai Nasdem mulai menunjukkan keraguan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan kata Boni, saat ini gelagat partai besutan Surya Paloh itu untuk meninggalkan koalisi perubahan terlihat sangat kentara. Dengan adanya keraguan tersebut, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden usungan koalisi perubahan juga terancam gagal maju pada Pilpres mendatang lantaran tidak lolos presidensial threshold atau ambang batas pengusungan capres di Undang-Undang Pemilu jika Nasdem benar-benar meninggalkan koalisi perubahan. Boni mengatakan Anies Baswedan hanya bisa maju Pilpres saat Nasdem keluar dari koalisi perubahan jika Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merapat ke koalisi perubahan. Namun agak mustahil PKB merapat sebab partai politik tersebut telah mendeklarasikan ketua umumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Di sisi lain, PKB juga saat ini sedang digoda PDIP. Bukan hanya itu, politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu memprediksi Pilpres 2024 hanya akan diikuti 2 calon saja, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara Anies Baswedan yang saat ini telah didukung Demokrat, Nasdem dan PKS lewat koalisi perubahan dinilai bakal gagal ikut kontestasi politik mendatang. Adian menilai suara Anies bakal tergerus dan kembali ke suara pemilik asal, yaitu Ganjar dan Prabowo. Ia berpendapat hal ini bisa terjadi tak lepas dari endorse atau dukungan Presiden Joko Widodo kepada Ganjar dan Prabowo. Bahkan, Partai Nasdem mulai lemas dan tidak punya semangat. Yang pertama adalah hasil survei Anies yang tetap di posisi ketiga, tak bisa menang dari Prabowo apalagi Ganjar. Mau tahu apa reaksi Surya Paloh? Dia bilang, gak apa-apa, upayakan saja supaya gak jadi urutan keempat. Dari kalimat yang dia ucapkan, sangat jelas kalau dia mulai pesimis. Biasanya, kalau orang optimis itu tetap yakin Anies bakal menjadi nomor 1, tapi dia cuma bilang, tidak masalah, asalkan jangan sampai jatuh ke urutan keempat. Ini sama saja dengan mengaku kalah sebelum bertanding. Mau jadi presiden itu tidak cukup dengan posisi ketiga atau kedua. Kalau mau jadi presiden, artinya wajib menang Pilpres.
Ini kayak orang yang gak ada semangat juang. Ini adalah kalimat untuk menghibur diri sendiri. Saran saya sih, mendingan mundur saja deh, ketimbang habisin tenaga dan waktu dan ujung-ujungnya kalah karena lawan terlalu berat. Dari kalimat yang dia ucapkan, aura optimis itu mulai redup, mental mulai menipis. Kalau begini caranya, ini sama dengan setengah jalan menuju kekalahan. Siapapun yang pesimis, artinya udah setengah kalah. Inilah karma yang sesungguhnya. Udah tahu Anies antitesis Jokowi, suka melawan dan kadang sengaja berseberangan dengan Jokowi. Nasdem malah nekat mengusung. Tujuan Nasdem mengusung Anies hanyalah agar Nasdem lolos ke Senayan. Faktor lain hanyalah alasan untuk kamuflase. Anies mau digait supaya nama Nasdem ikut terangkat. Nyatanya salah prediksi. Jika Nasdem masih bisa mikir pakai logika, pasti bakal berpikir bahwa mengusung Anies sudah tidak menguntungkan lagi. Rasanya aneh kalau Nasdem tetap setia meski bakal tidak lolos ke Senayan. Makanya masuk akal kenapa Nasdem mencari rencana cadangan. Tujuan Nasdem hanya satu, mempertahankan partai ini agar tidak ambruk jadi abu. Apapun mungkin akan dilakukan asalkan Nasdem masih bisa dapat kursi di DPR RI, termasuk jika memang harus membuang Anies. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Dan dengan kondisi survei Anies Baswedan yang terus turun dan stigma yang menempel di Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas, jelas bohir-bohir di Pilpres berpikir ulang untuk masuk dan membiayai pertarungannya Anies. Dibongkar Denny Siregar, stigma kental Anies sebagai bapak politik identitas bikin para bohir berpikir ulang biaya Anies nyapres, gagal jadi capres nih. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya masih punya banyak lagi bukti soal inkonsistensinya ucapan dan tindakan Anies. Dan ini bahaya, jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Siapa bilang Anies Baswedan tidak lagi menggunakan politik identitas seperti pada saat dia mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar memprediksi biaya untuk Pilpres 2024 bagi para calon presiden seperti bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Denny Siregar mengatakan pada tahun 2019 biaya untuk Pilpres mencapai nominal 7-8 triliun rupiah dan 2024 diprediksi naik menjadi 10-12 triliun rupiah untuk memenuhi sejumlah kebutuhan seperti kampanye, bayar saksi di TPS, dan lain-lain. Sehingga capres yang akan maju tidak cukup bermodal semangat, harus mempunyai modal yang kuat. Lebih lanjut, menurut Denny, para bohir berpotensi tidak mau membiayai Anies untuk maju Pilpres 2024 karena dua alasan, yaitu elektabilitasnya dalam survei terus menurun dan cap bapak politik identitas sejak Pilkada DKI 2017. Hal ini jelas, bohir-bohir di Pilpres 2024 akan berpikir ulang untuk masuk dan membiayai pertarungan Anies. Contoh saja Yusuf Kalla atau JK, salah satu bohir Anies dan juga mentor Anies ini secara terang-terangan tidak akan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sedari awal memang sudah banyak penolakan terhadap Anies yang tidak sebanyak yang terjadi pada Pak Jokowi waktu itu. Sikap anti terhadap Pak Jokowi justru banyak dilakukan di masa kampanye bahkan hingga ke sekarang. Penerimaan terhadap Pak Jokowi juga lebih umum, sementara Anies lebih tersegmentasi, yang mana hal tersebut tentu akan membatasi pergerakan Anies ke depan. Nah, agaknya itulah yang patut dipertimbangkan oleh para bohir-bohir Anies termasuk JK, bahwa mendukung Anies belum sudah dihadapkan pada penghalang besar. Potensi Anies sudah mentok, tidak punya cukup isu sebagai modal setahun ke depan demi memantapkan dirinya. Belum lagi ampas dari politik identitas lalu, serta juga dari peta persebaran yang diperkirakan sebagai daerah penerima Anies. Di Pulau Jawa, Anies hanya kuat di sebagian bagian barat, sementara seperti diketahui, Jawa adalah kunci. Di luar Jawa, paling-paling di sebagian Pulau Sumatera, sebagai Kalimantan dan Sulawesi. Bagian timur Indonesia berat untuk menerima Anies. Jika para bohir ini hengkang dan tidak lagi mendukung Anies, kemungkinan besar Anies akan gagal menjadi capres. Karena duit Anies gak bakal cukup untuk memenuhi biaya pemilu 2024 nanti.
yang ditaksir mencapai 10 triliun rupiah. Gerakan khilafah dan politik identitas memang akan gencar dilakukan relawan Anies dalam Pilpres 2024. Sikap waspada gerakan khilafah dan strategi politik identitas harus dilakukan karena relawan Anies sudah bergerak di Lampung. Ken Setiawan ingatkan waspada khilafah dan politik identitas. Karena di Lampung, relawan Anies gencar mengajak pilih Anies dengan janji berdirinya sistem khilafah di Indonesia. Peristiwa Pilkada DKI 2017 tentu akan terulang kembali. Dari masjid, seruan pilih Anies akan dilakukan, termasuk mendiskreditkan rival politik. Tanpa sikap tegas Dewan Masjid Indonesia atau DMI, bukan mustahil strategi kemenangan Pilkada DKI akan ditiru dalam Pilpres 2024. Relawan Anies Baswedan Ormas Bang Japar atau Kebangkitan Jawara dan pengacara juga sudah bertekad akan merebut kekuasaan dan usir anti-khilafah dari Indonesia. Relawan Anies Bang Japar yakin Kementerian Republik Indonesia dari Allah, karena itu khilafah harus berdiri. Ketua Umum Ormas Bang Japar relawan Anies adalah Fahira Fahmi Idris, anggota DPD Putri politikus Golkar dan mantan Menteri Perindustrian era SBY, Fahmi Idris. Ormas Bang Japar atau Kebangkitan Jawara dan pengacara karena suami Fahira adalah Adwin Rahadian, seorang pengacara yang dikenal dekat dengan para Jawara Banten dan Betawi. Jadi wajar jika para bohir ini pada mundur mendukung dan membiayai Anies karena polarisasinya yang tinggi dan tingkat menangnya sangat rendah. Jika sudah begini, bisa jadi Anies gagal menjadi capres di 2024. Bagaimana kalau menurut Anda?